Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas hal yang sepele, namun jika Anda mempertahankannya, maka perasaan Anda akan terus gelisah dan rezeki itu seperti mampet. Sederhana, selalu kita lalui setiap hari dan bisa datang tiba-tiba kepada hidup kita. Simak video ini sampai selesai. Coba kembali bersama saya Yang. Jika kamu suka video di channel ini, kalian bisa klik subscribe dan nyalain lonceng jika kamu butuh sesuatu tentang pengembangan diri dan hal-hal yang bisa bikin kamu naik level. Dan saya ingin Anda menuliskan doa terbaik di komentar, tuliskan di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan tak lupa saya ingatkan bahwa saya sudah bikin channel Telegram official yang Sundawa, yang saya taruh linknya juga di deskripsi dan gratis. Hari ini saya akan membahas topiknya, yaitu overthinking. Bagaimana kita berpikir secara berlebihan sehingga itu akan menimbulkan rasa gelisah dalam hidup kita dan mempersempit rezeki kita. Simak video ini tuntas, kita akan bahas di sini. Kita semua manusia diciptakan memiliki sebuah pikiran yang kompleks yang membedakan kita dengan hewan atau dengan makhluk Tuhan yang lain, makhluk Allah yang lain. Nah, pikiran kita ini sangat kompleks dan isi pikiran kita ini bisa berubah-ubah dengan sangat-sangat cepat. Jadi ada banyak sekali informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, salah satunya adalah berpikir secara berlebihan ini berbahaya. Saya bilang, kenapa berbahaya? Karena ini akan efeknya dahsyat. Kalau Anda tidak bisa mengkontrol ini, maka motorik Anda itu bisa lemes, bisa loyo, dan mengakibatkan Anda akan malas bekerja, Anda akan malas untuk cari duit, sehingga rezeki itu juga akan malas juga menghampiri Anda. Pernah nggak kamu misalkan mengalami suatu kejadian, terus akhirnya kamu itu kayak berpikir yang enggak, padahal itu masih belum terjadi. Contohnya, misalkan Anda mau naik sepeda motor, misalkan Anda naik sepeda motor, terus habis itu Anda merasa, wah ini kayaknya jalannya berlubang nih, kayaknya nanti aku jatuh nih, licin juga jatuh. Terus akhirnya Anda jatuh beneran, gitu ya. Nah, ketika kamu melakukan yang namanya overthinking kepada suatu hal, sebenarnya itu hati-hati malah, karena bisa jadi itu nanti yang akan terjadi. Dan efeknya kita akan dilandai rasa ketakutan yang berlebihan di dalam perasaan kita. Dan itu adalah bayang-bayang kita sendiri. Nah, kalau orang sudah terbiasa dengan overthinking, maka dia akan membuat itu menjadi sebuah kebiasaan. Ada sesuatu yang gini dikit sudah gelisah, ada gini dikit sudah bingung, gini dikit ketakutan, dan sebagainya. Nah, ini menurut saya itu adalah pemikiran yang kurang sehat, ya, kurang sehat dalam pikiran ini. Terus bagaimana mas solusinya dan bagaimana cara efektifnya? Video ini singkat, simak baik-baik. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung. Mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Kalau kamu yang nonton hari ini mungkin umurnya masih zilenial atau mungkin milenial juga, bahasa gaulnya overthinking itu bisa dikatakan lebay juga. Kamu jangan lebay lah, kayak gitu ya. Sebenarnya itu kamu jangan overthinking lah. Jadi overthinking ini adalah pemikiran yang melebih-lebihkan. Padahal sebenarnya mungkin nggak sedramatis itu, tapi kitanya sendiri nih yang merasa kayak gimana gitu. Anda mungkin sudah bisa menangkap ya. Nah, terus solusinya gimana mas? Caranya adalah ketika terjadi suatu kejadian, Anda itu harus tenang. Cuman agak susah nih mas, tenang-tenang kayak gitu, padahal kan begini-begini dan sebagainya. Memang. Jadi untuk awal, untuk tenang itu memang agak susah. Kenapa itu? Karena memang belum terbiasa. Nah, untuk itu Anda harus memahami konsep ini. Bahwa ya, dengerin, di dunia ini itu ada yang dalam kendali kita,
ada yang di luar kendali kita. Jadi ada dua hal tadi, di dalam kendali dan di luar kendali kita. Nah, ketika kita mau bisnis nih, kadang kita overthinking. Kalau orang pemula biasanya ya, wah nanti kalau gagal gimana? Kalau nggak ada yang beli bagaimana? Kalau nggak ada yang laku gimana? Itu kan overthinking. Padahal belum dilakukan, belum ngapa-ngapain nih. Kita masih membayangkan aja udah takut. Nah, oleh karena itu, hal yang belum terjadi atau nanti yang akan terjadi, ini kan di luar kendali kita. Mau dagangannya nanti laris, mau dagangannya nanti nggak laku, mau bangkrut dan sebagainya, itu kan di luar kendali kita. Ya, karena masih belum terjadi dan kita nggak tahu nih apa-apa. Nah, tugas kita adalah mengatur apa yang bisa dalam kendali kita. Yaitu apa? Satu, oke, bismillah. Saya tidak tahu ini nanti berhasil atau enggak, saya nggak ngerti. Saya pasrahkan sama Tuhan. Saya pasrahkan sama Allah. Yang jelas, saya harus bisa mengkontrol kendali saya. Oke, tuliskan di komentar. Saya ingin Anda mengucapkan bareng-bareng sama saya. Saya akan bisa, saya pasti bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali saya. Yang di luar kendali saya pasrahkan sama Tuhan. Apa yang ada di dalam kendali saya kendalikan. Yang di luar kendali, biar saya pasrahkan kepada Tuhan. Nah, yang di dalam kendali kita apa nih? Kalau konteksnya dalam bisnis tadi adalah kita membuat produk yang bagus, yang berkualitas. Kita bikin packaging yang cakep, yang menarik, ya. Kita bikin promosi luar biasa. Kita bikin konten-konten video agar produk kita viral. Karena apa? Ini di dalam kendali kita. Ya, entah nanti viral atau enggak, sukses atau enggak kampanyenya, mau laku apa enggak, itu bukan urusan kita. Kenapa? Itu di luar kendali kita. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Bukankah pembeli itu didatangkan Tuhan? Bukan pembeli itu didatangkan Allah? Bener nggak? Dan itu di luar kendali kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengemas produk kita sedemikian rupa, sebagus mungkin, toko kita secantik mungkin, promosi segencar mungkin, itu yang bisa dalam kendali kita. Itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Ada lagi suatu kasus nih, misalkan kita lagi nyantai-nyantai di depan rumah, ya, misalkan saya lagi nyantai di depan rumah. Terus anak saya ternyata main-main nih, lari-lari dengan anak-anak tetangga gitu ya. Terus anak saya itu jatuh. Anak saya tuh lari terus jatuh gitu kan, kakinya berdarah. Nah, di saat itu kalau respon kita nggak bener, ini akan keliru juga gitu. Maka kita harus tahu nih, oh iya, anak saya jatuh. Dan sudah jatuh dan sudah berdarah, kakinya nggak apa-apa, luka kecil gitu. Ini di luar kendali saya. Setuju ya? Ini di luar kendali saya. Maka kalau sudah di luar kendali saya, ingat tadi kuncinya, pasrahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Karena sudah terjadi, nomor satu, dan dua itu di luar kendali. Nah, terus kendali saya bagaimana? Ketika terluka, saya langsung bawa masuk ke rumah, saya kasih alkohol, lalu saya kasih Hansaplast apa itu, tak tempelin, ya sudah. Nangis, iya dia luka kan, habis itu ya sudah. Tapi di situ tidak ada yang namanya gugup, tidak ada yang namanya gelisah, tidak ada yang namanya menyalahkan orang. Ya sudah, karena sudah di luar kendali saya. Nah, paham ya maksudnya? Jadi ketika Anda nanti mendapatkan momen-momen tertentu dalam kehidupan Anda, yang itu memang di luar kendali Anda, maka pasrahkan kepada Tuhan, pasrahkan kepada Allah. Mau ngantor, misalkan mau ke kantor, bannya bocor, kena paku. Itu di dalam kendali apa di luar kendali? Ya, Anda benar. Di luar kendali. Kenapa? Karena Anda tidak sengaja. Yang dalam kendali Anda sudah mengecek ban itu sudah normal, semuanya oke, utuh dan sebagainya. Ketika jalan, kena paku. Itu di luar kendali. Maka harus tenang. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Lakukan apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu segera bawa ke tukang tambal ban. Sesimpel itu. Maka overthinking Anda akan bisa Anda atasi dan Anda akan menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih dahsyat. Dan inilah yang rezeki suka.
Rezeki akan mendatangi orang-orang yang seperti itu. Semoga sharing ini bermanfaat. Tuliskan di bawah apapun mungkin pertanyaan atau apa cerita Anda, silahkan juga tulisan di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.